Ikuti dan daftarkan diri Anda. Shalom, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1 mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum khusus Tahun Baru, Minggu 1 Januari 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah Sekolah Minggu Perdana 2023 akan dilayani pada 15 Januari 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh Sekolah Minggu akan dilayani pada Minggu 8 Januari 2023 pukul 12.00 di GKO Depok 1 bersama dengan Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol. Ibadah Remaja Taruna Online akan dilayani Minggu 8 Januari 2023 pukul 7.30 melalui channel YouTube Remtar. Ibadah offline Remaja Taruna akan dilayani pada Minggu 15 Januari 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Ikuti dan daftarkan diri Anda, Gerakan Baca Alkitab, melalui nomor yang tertera pada layar berikut ini. Ibadah pembuka tahun pelayanan 2023 akan dilayani pada Rabu 11 Januari pukul 19.00 di GKO Depok 1. Sakramen Perjamuan Kudus awal tahun 2023 GKO Depok 1 akan dilayani pada ibadah Minggu 8 Januari 2023 pukul 9.00. Hanya satu kali ibadah. Daftar ulang jemaat. Selamat kepada keluarga Bapak Tri Ardianto. Tuhan Yesus memberkati. Telah tersedia renungan Mansor edisi Januari 2023 melalui TU Gereja. Renovasi Pastori 1 akan dimulai pada 3 Januari 2023. Akan diadakan persembahan amplop merah setiap minggu 2 dan minggu keempat guna mendukung dana renovasi. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 1-7 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1 mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum khusus Tahun Baru, Minggu 1 Januari 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1.
Ibadah Sekolah Minggu Perdana 2023 akan dilayani pada 15 Januari 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilayani pada Minggu 8 Januari 2023 pukul 12.00 di GKO Depok 1 bersama dengan Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Theo. Inilah hari pertama kita di tahun 2003. Biarlah kasih karunia Tuhan, pengharapan kita di dalam Kristus terus-menerus kita perbarui di dalam tahun 2023, sehingga semua pengharapan kita akan Kristus membentuk kita menjadi karakter Kristus. Atas nama majelis, saya mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kami sapa sekali lagi, salam Bapak Ibu, selamat pagi. Harapan kami Bapak Ibu semua sehat. Oke. Kita akan memulai ibadah di hari pertama bulan pertama tahun Januari 2023. Bapak Ibu, sebelum memulai ibadah pagi ini, saya ingin mengundang memperkenalkan jemaat baru atas nama Bapak Tri Ardianto. Kalau hadir boleh berdiri, boleh berkenan untuk berdiri. Oke, tidak hadir mungkin. Bapak Ibu, sebelum memulai ibadah pagi ini, kami persilakan untuk bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Selamanya pada bumi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari pertama tahun 2023 ini, marilah kita bersyukur serta mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dalam ibadah awal tahun ini. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kekasih Yesus, kita bersyukur karena Tuhan telah menghantarkan kita sampai tahun 2023 ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun ini. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita bahagia, tetapi ada banyak juga yang bisa membuat kita kecewa. Tetapi ingatlah bila firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk bersyukur dalam setiap hal, bukan saja untuk hal yang sudah kita alami, namun juga untuk hal-hal yang belum kita jalani, karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan berharap. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allah, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, suruhku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ya, gunakan aku dari baitnya, beri aku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Marilah kita selidiki hati kita, marilah kita dengar suaranya, dan marilah kita naikkan ungkapan syukur kita. Marilah kita mengangkat hati dan nyanyian kita kepada Allah di surga.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kudus, mengakui segala dosa dan kelemahan kita serta memohon belas kasihan dan pengampunan daripadanya. Marilah kita mengaku secara pribadi. Tahun 2022 adalah tahun yang menyulitkan, menyadarkan kami betapa rapuh dan tidak berdayanya kami sebagai manusia. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu melewati tahun 2022 tanpa kasih dan penyertaan-Mu. Kami kerap mengandalkan kekuatan kami dan melupakan Engkau, Allah penolong kami. Ampunilah kami ya Bapa. Kami menyadari betapa kami congkak dalam kehidupan kami. Kami melalaikan perintah-Mu dan kerap merasa mampu melangkah sepanjang tahun 2022. Ampunilah kami ya Bapa. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami sering goyah ketika melihat, mendengar, dan mengalami goncangan-goncangan di dunia ini. Kami takut dan pesimis melihat masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tidak menyadari bahwa apapun yang terjadi di kolong langit ini, itu semua adalah hasil karya agung-Mu. Kami kerap kali memisahkan kasih-Mu dengan seluruh tindakan kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami letih lesu karena segala macam persoalan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami memberontak karena kami tidak sanggup lagi menanggung semuanya. Ampunilah kami ya Kristus. Kerap kali menjadi susah hidup kami alasan menghindari Engkau. Kami kerap menjadi persoalan hidup kami, cara berpaling dari-Mu Kristus. Ampunilah kami ya Kristus. Ampunilah kami ya Bapa bila kami mengeraskan hati kami selama ini. Kami tidak memberi diri untuk dibaharui dan dibentuk oleh Roh Kudus sehingga kami gagal menjadi saksi yang menyenangkan-Mu dan menghasilkan buah-buah kebenaran di rumah tangga kami, di gereja, dan di dunia di mana Engkau telah mengutus kami. Biarlah kasih dan pengampunan-Mu terus tertanam dalam relung hati kami ya Bapa, agar kami menyadari betapa kami lemah tanpa kasih karunia yang tercurah dari-Mu. Demi Kristus kami mohon. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum
Untuk mendengarkan berita anugerah Allah dan petunjuk hidup baru, saya mempersilahkan jemaat untuk berdiri. Anugerah pengampunan dosa yang berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang dengan jujur dan bersungguh-sungguh mengakui dosanya, serta berjanji untuk meninggalkan kehidupan dosa dengan segala kecemarannya. Dengan demikian ia layak menerima janji Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3 yang demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan dosa kita dan pengampunan dari Allah mengisyaratkan suatu relasi hidup yang baru dengan Allah dan sesama. Marilah kita mendengarkan dan melakukan petunjuk hidup baru yang Tuhan sabdakan kepada kita, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17, demikian sabda Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya Roh Kudus memampukan kami mensyukuri hidup baru dalam kehidupan kami bagi kemuliaan Allah. Amin. Jujur dengan hikmat Tuhanku, tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh pada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Masih tetap berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli di tahun 2022 ini dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. amin. Silahkan. Bapak Ibu, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan persembahan pujian dari lansia. Kami persilahkan.
Terima kasih Bapak Ibu para lansia yang menyatakan pernyataan iman bahwa tangan Tuhan memegang kehidupan kita sampai akhir. Bapak Ibu jemaat, hari ini Komisi Lansia merayakan hari ulang tahun yang ke-23. Puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Minta roh Tuhan untuk menolong kita, memberikan pengertian akan firman yang kita dengar. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang menjaga memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami diizinkan Tuhan untuk mengalami sukacita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tahun yang penuh dengan rahasia, di mana ada banyak hal yang akan kami alami, tetapi kami tahu bahwa sejarah hidup kami adalah ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Bapa, kami mau memulai tahun ini dengan berjalan bersama Tuhan melalui firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan peneguhan bagi kami bagaimana kami harus hidup sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah. Maka biarlah setiap kami dimampukan untuk mendengar dengan baik, memahami dengan benar setiap perkataan firman ini, dan terlebih kebenaran ini mendasari seluruh langkah juang kami dalam kami berjuang dalam iman kami di sepanjang tahun 2023 ini. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca bersama dari Injil Matius pasal yang ke-24. Kita baca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 14. Dan kalau kita sudah persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, mari yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita menerima firman. Karena ini satu ayat, kita akan baca secara bersama-sama. Matius pasal 24 ayat yang ke-14, kita baca bersama, demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Sekali lagi selamat juga ulang tahun. Ini hari ini banyak nih perayaan ya. Ulang tahun untuk lansia yang penampilan hari ini luar biasa. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari pertama tahun 2023 ini, kita akan membahas firman Tuhan yang sekaligus juga menjadi tema besar dari Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO, yaitu gereja sebagai pemberita Injil dan kesaksian bagi bangsa-bangsa. Mungkin ada yang bertanya gitu ya, kok masuk tahun baru temanya berat banget. Udah bicara tentang gereja menjadi pemberita Injil, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Biasanya kalau tahun baru itu kita masuk dengan satu kata, resolusi, begitu ya Bapak Ibu ya. Resolusi itu apa yang kita harapkan atau kita inginkan terjadi di tahun yang akan kita lalui. Nah, resolusi GKO di tahun ini adalah bagaimana kita menjadi gereja yang memberitakan Injil dan sekaligus menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya perlu sedikit menjelaskan tentang GKO, gereja yang kita cintai bersama, bahwa GKO ini bergerak dengan visi dan misi yang diputuskan 20 tahun yang lalu. Dalam sidang sinode tahun 2002, itu dilakukan di Lembangiur di Cipayung. Nah, di sidang sinode 2002 ini diputuskanlah visi dan misi GKO. Visi GKO adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita ingat tahu itu ya. Semua pasti tahu apa isinya. Visi kita GKO adalah komitmen pada amanat agung. Itulah GKO ada.
Kita berkomitmen untuk melakukan amanat agung Tuhan. Pergi dan memberitakan Injil kepada banyak orang, mengajarkan dan mengalami penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Lalu GKO juga bergerak dalam 5 misi yang dibuat dalam tahapan misi. Ada 5 hal yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan. Tahun ini kita masuk dalam tahapan misi yang kelima. Saya sebutkan untuk mengingatkan kita sekaligus juga menolong kita untuk memahami firman Tuhan hari ini. Misi GKO itu adalah yang pertama, GKO bertambah akrab melalui persekutuan. Kemudian yang kedua, GKO bertambah sungguh-sungguh melalui pemuritan. Yang ketiga, GKO bertambah kuat melalui ibadah. Misi yang keempat, GKO bertambah besar melalui pelayanan, diakonia. Dan yang kelima, GKO bertambah luas melalui penginjilan. Jadi selama 25 tahun kita akan mencapai 5 tahapan misi ini. Dan tahun 2022, ya sidang sinode kemarin kita sudah putuskan, sampai dengan tahun 2027 semua pemberitaan firman Tuhan akan mengarah pada tahapan misi yang kelima, yaitu bagaimana GKO bertambah luas melalui penginjilan. Jadi Bapak Ibu, 5 tahun ini kita akan banyak bahas firman Tuhan tentang apa itu penginjilan. Dan tidak hanya apa itu penginjilan, bagaimana kita melakukan penginjilan. Mungkin ada yang bilang telat. Ini bukan baru sekarang, tapi ini menjadi fokus kita dalam 5 tahun yang akan kita lalui ini. Maka dalam sidang sinode GKO yang ke-10 kemarin di bulan Juli tahun 2022 yang dilaksanakan di Jayapura, kita menetapkan ada satu tema besar dalam perjalanan kita 5 tahun ke depan yang kita bahas hari ini. Gereja menjadi pemberita Injil dan kesaksian bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara gereja, maka ini tidak bicara tentang organisasi. Tidak hanya bicara tentang gedung. Tidak hanya bicara tentang sebuah lingkup bersama. Tetapi gereja yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang dan kumpulan orang-orang yang dikatakan sudah mengalami pertobatan. Dipanggil keluar dari kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa, masuk ke dalam sebuah kehidupan yang disinari oleh terang Allah. Nah, kita adalah gereja. Amin. Tidak hanya itu. Gereja juga bicara tentang kumpulan yang mendasar dalam hidup kita, yaitu keluarga. Maka keluarga pun dapat disebut sebagai gereja. Sehingga kalau kita bahas ayat ini ya, maka sesungguhnya gereja sebagai pemberita Injil tidak hanya bicara tentang sinode GKO secara keseluruhan. Tapi bagaimana GKO Depok 1 sebagai jemaat lokal juga menjadi pemberita Injil. Orang-orang yang ada di dalamnya, kita semua, keluarga Allah ini menjadi orang-orang yang benar-benar dalam hidup ini kita lakukan apa yang menjadi agenda Tuhan bagi gereja ini. Kita memberitakan Injil. Mungkin ada yang bilang, aduh saya enggak sekolah teologi. Saya bukan hamba Tuhan, saya bukan punya jabatan gerejawi. Iya, karena ayat firman Tuhan bilang yang beritakan Injil bukanlah hanya orang-orang yang berjabatan gerejawi. Setuju Bapak Ibu ya? Karena pemberitaan Injil itu dilakukan oleh setiap orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pengikut Kristus? Murid Kristus? Berarti ayat ini atau tema ini berlaku juga untuk kita. Saya menjadi pemberita Injil dan mensaksikan berita Injil itu bagi bangsa-bangsa. Nah, kata bangsa yang dimaksudkan di sini pun itu tidak bicara lokasi. Bahwa GKO Depok 1 harus bergerak ke seluruh tempat, tidak. Tapi bangsa yang dimaksudkan di sini adalah semua orang yang kita temui dalam hari hidup kita. Siapapun dia, apapun latar belakangnya. Semua orang yang kita temui adalah orang yang menjadi sasaran pemberitaan Injil yang kita lakukan dengan cara yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, seharusnya dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, misi ini harus melekat dalam hati dan pikiran kita.
Siapapun yang saya temui, orang ini menjadi sasaran. Dia mendengar tentang siapa Kristus. Mungkin tidak sekedar ucapan Yesus, tetapi dia melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Tema kita tadi malam ya. Bagaimana Kristus hidup dalam hidup kita. Sehingga kalau orang bertemu dengan kita, dia akan melihat, oh orang itu luar biasa ya, dia berbeda dari yang lain. Kalau orang lain sulit sekali mengampuni, kenapa dia menjadi orang yang mudah mengampuni? Ya. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai banyak momen, Tuhan pakai banyak hal untuk menjadi momentum bagaimana orang berjumpa dengan Injil. Jadi bangsa-bangsa yang dimaksudkan di sini adalah setiap orang yang kita temui dalam hari hidup kita. Maka hari ini saya ingin mengajak kita, jemaat Tuhan, untuk melihat tema ini dalam lingkup kita GKO Depok 1, sekaligus juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bagaimana komunitas ini menjadi tempat di mana orang belajar tentang karakter Kristus, tentang siapa Kristus, dan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat perikop kita Bapak Ibu Saudara. Matius 24 ayat 14. Tadi dikatakan begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Perhatikan ayat selanjutnya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau mau mengerti ayat ini, kita nggak bisa hanya comot dari ayat 14. Bapak Ibu, kita harus lihat keseluruhan dari perikop ini. Dan kalau kita lihat Matius 24, Bapak Ibu perhatikan dalam pasal 24 bagian atas itu ya, Lembaga Alkitab Indonesia memisahkan itu dengan menuliskan begini. Pasal 24 dan 25 itu adalah khotbah tentang apa? Akhir zaman. Ya kan? Khotbah tentang akhir zaman. Lalu dimulai dengan kisah bait Allah akan diruntuhkan, ya. Itu pengandaian, permulaan penderitaan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Artinya pasal 24 dan 25 itu banyak berbicara tentang apa tanda-tanda atau apa saja yang dialami oleh kita sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus dalam perjalanan kehidupan kita sampai nanti akhir zaman. Jadi ini nggak bilang bahwa oh kalau sudah jadi begini akhir zaman akan dekat. Kita nggak pernah tahu kapan peristiwa itu terjadi. Betul ya? Bahkan Yesus sendiri bilang begini, anak saja tidak tahu, malaikat nggak tahu, yang tahu hanya Bapa. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh ini mulai ada tanda-tanda akhir zaman sudah mau dekat. Bisa saja sih, tapi kita nggak akan pernah tahu. Mungkin kita meninggal sebelum akhir zaman. Tapi yang kita tahu bahwa akan ada peristiwa-peristiwa penting menyertai seluruh perjalanan kehidupan kita. Dan kalau kita baca dalam ayat 1 sampai 14, di sana dituliskan tentang apa saja hal yang akan terjadi. Mari kita lihat. Saya ambil beberapa. Yang pertama, dikatakan nanti akan terjadi deru perang, ya. Nanti waktu artinya dalam saat penulisan Matius, dia katakan akan terjadi deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu Bapak Ibu lihat dalam ayat 7 di situ, ya. Kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi apa? Kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Kemudian orang-orang percaya akan disiksa. Dikatakan juga yang akan terjadi mereka akan dibenci, bahkan dibunuh. Juga dikatakan orang percaya akan dibenci karena iman kepada Kristus. Akan muncul nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Dunia makin durhaka, orang makin durhaka, dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saudara, inilah situasi yang dituliskan oleh penulis Matius. Apa yang akan terjadi? Maka pertanyaan saya, kira-kira menurut Bapak Ibu, semua yang dituliskan dalam Matius 24 ini sudah terjadi atau belum? Sudah. Sekarang atau dari dulu? Dari dulu, betul kan? Peperangan terjadi bukan hanya baru sekarang, Ukraina dan Rusia. Dari dulu kita kenal perang dunia pertama, kedua. Bangsa bangkit melawan bangsa. Kita cek kembali apa saja orang percaya disiksa dan dibunuh. Dulu sampai sekarang itu ada. Kita juga lihat
Banyak muncul orang-orang yang durhaka, orang-orang yang munafik. Dari dulu sampai sekarang masih ada? Masih. Ada di sini? Nah, tidak ada. Tidak ada dong ya. Ada kalau sadar kira-kira begitu ya. Atau tidak ada yang ngaku kira-kira begitu ya. Ya. Kalau kita lihat kasih kebanyakan orang makin dingin. Orang mulai hidup untuk diri sendiri dari dulu sampai sekarang masih ada? Masih. Orang mementingkan diri sendiri. Gak usah jauh-jauh, duduk di angkot saja. Kalau dia udah dapat tempat yang paling ujung gak mau dia masuk ke dalam. Padahal yang naik lansia. Udah masuk aja. Ini tempat praktis untuk turun. Padahal kasihan tuh orang tua masuk udah susah gitu. Lansia ngangguk semua gitu ya. Mungkin punya pengalaman, iya bener tuh. Kasih orang makin dingin. Lihat banyak perpecahan terjadi. Termasuk dalam tubuh gereja. Artinya apa yang mau kita lihat? Apa yang dituliskan penulis Matius itu bukan hanya terjadi zaman itu. Sampai hari ini hal-hal seperti itu menjadi pandangan mata kita. Menjadi hal yang kita lihat. Bapak Ibu lihat berita, kalau dulu saya ingat ya paling beritanya itu dari TV-TV tertentu. Sekarang buka YouTube semua hal kita lihat. Nabi-nabi palsu mulai muncul, betul? Sekarang ini sudah mulai ada ajaran hyper grace, orang bilang itu anugerah yang kebablasan. Ada yang bilang begini, gak perlu ngaku dosa, sekali Yesus menebus kita selesai. Siapa bilang? Akhirnya orang lakukan apa? Begitu dia bilang yang penting saya percaya Yesus, dalam hidup saya mau bikin dosa gak apa-apa, Tuhan sudah tebus saya. Halo, Yakobus bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tapi ingat loh, jangan salah, bukan perbuatan yang menyelamatkan kita. Ada dua itu, Paulus katakan hanya karena iman anugerah, hanya karena anugerah iman kepada Kristus. Artinya Paulus mau bilang begini, gak ada usaha kita untuk mendapatkan keselamatan, hanya karena iman, titik. Lalu Yakobus sambung, dia bilang begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yakobus tidak sedang bilang bahwa iman plus perbuatan, bukan. Tapi Yakobus mau bilang begini, kalau orang punya iman, perbuatannya pasti benar. Amin. Kalau orang perbuatannya benar, perlu dipertanyakan imannya. Itu dia. Jadi kita gak pede menyebut diri kita orang Kristen. Oh saya beriman kepada Kristus, tapi kelakuan minta ampun. Kelakuan tidak sejalan dengan apa yang Kristus inginkan. Kemungkinan dia gak beriman. Jadi ada banyak ajaran-ajaran palsu yang sekarang ini berkembang. Prinsip kita cuma satu Bapak Ibu, kalau kita ada dalam kehidupan bersama iman Kristen, prinsip kita satu, selama kita mengaku Yesus Tuhan aman. Di luar itu kalau ada orang bilang banyak jalan menuju Roma, hati-hati, hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Kalau ada yang bilang kita menyembah tiga Allah, itu salah, kita menyembah Allah yang satu dalam tiga cara keberadaan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu prinsipnya. Kalau di luar daripada itu, kalau ada yang bilang begini, hanya ada dua hakikat. Hanya ada satu hakikat, dua pribadi. Bapa dan Yesus, Roh Kudus gak ada. Itu ajaran sesat. Saya perlu sampaikan itu. Karena sekarang ini orang buka YouTube belajar banyak. Dan banyak orang, apalagi kalau gak pernah baca Alkitab, digoyangkan gampang sekali. Puji Tuhan Komisi PHI tahun ini membuat program baca Alkitab bersama. Bapak Ibu mau ikut gak? Wajib. Amin yang kencang harus ikut ya. Baca Alkitab bersama Bapak Ibu. Siapa yang sudah pernah menyelesaikan Alkitab sejak Kejadian sampai Wahyu? Oh ada, puji Tuhan. Wadah, dari 100 orang hanya 10. Kejadian sampai Wahyu. Makanya kenapa kalau misalnya ditanya, Bu Pendeta ini, Bapak Ibu jangan tanya, saya juga gak hafal Kejadian sampai Wahyu. Gak hafal, tapi setidaknya tahu garis besar benang merahnya. Bahwa Alkitab ini cuma bahas satu. Manusia berdosa, keselamatan di dalam Kristus, hidup kekal bersama Tuhan. Itu. Kalau kita pegang prinsip itu gak mudah digoyangkan. Bapak Ibu mau nonton YouTube sebanyak-banyaknya, tapi kalau pegang prinsip-prinsip dasar iman Kristen,
gak bakalan mudah digoyangkan. Dan kita juga gak bakalan bikin hal-hal yang aneh-aneh dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, nabi palsu dari dulu sampai sekarang sudah ada. Artinya saat ini pun kita diperhadapkan pada banyak hal, gempa bumi. Apalagi sekarang ya, kayak dikit-dikit gempa gitu ya. Beberapa kali tuh saya ingat dalam akhir tahun kemarin ya, ada yang berasa ada yang enggak gitu ya. Bahkan terakhir itu di Cianjur yang makan korban, betul ya. Gempa bumi terjadi di mana-mana, banjir bandang terjadi di mana-mana. Artinya kita semua sedang ada dalam situasi kehidupan yang sudah dikatakan oleh penulis Injil Matius. Maka ayat 14 ini akan membuat kita mengerti. Waktu dia katakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Ya, dan itu menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Nah, sesudah kejadian-kejadian ini barulah kesudahannya. Barulah terjadi yang namanya akhir zaman. Berarti Bapak Ibu Saudara, bicara tentang Injil kerajaan yang diberitakan, maka Injil hanya bicara tentang satu hal. Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itu berita Injilnya. Jadi kalau kita bicara Injil kerajaan berarti kita bicara kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak bicara nanti waktu kita dalam kekekalan. Tapi kerajaan Allah bicara tentang hari ini, di sini di mana kita hidup dalam area pemerintahannya Allah. Karena kerajaan Allah berarti Allah sebagai rajanya. Kalau Bapak Ibu berdoa Bapa kami kan kita ucapkan itu ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kerajaan Allah itu kita alami. Di sini di dalam bumi ini penggenapannya nanti waktu kita hidup dalam kekekalan. Jadi kita perlu cek hari ini saya hidup dalam kerajaan Allah atau kerajaan yang mana. Kalau saya bilang saya hidup dalam kerajaan Allah berarti saya hidup dalam nilai-nilai ilahi. Aneh kalau orang bilang saya hidup dalam kerajaan Allah tapi dia hidup dalam standar nilai dunia. Itu aneh, gak mungkin itu. Karena kalau orang bilang hidup dalam kerajaan Allah, rajanya Allah yang dia sembah hanya Allah. Maka nilainya itu pun menyertai seluruh perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu, Injil bicara tentang berita keselamatan di dalam Kristus. Maka kalau kerajaan Allah ini sampai ke ujung bumi, itu tercipta, maka penggenapan itu terjadi. Nah, dari mana sampai Injil ini bisa sampai ke semua bangsa? Dimulai dari kita. Gak bisa nanti dari pendeta ini yang hebat, sekali KKR banyak orang bertobat. Bapak Ibu saya mau katakan begini, banyak orang bertobat 80% karena KKR, tapi sisanya dan paling gampang sekali kembali lagi. Karena hanya euforia emosional yang dibuat, betul? Tapi kalau pembentukan hari demi hari melalui persoalan, melalui pertumbuhan, melalui firman yang dibaca, maka saya percaya dia akan kuat. Tidak emosional ikut Tuhan, gak baperan. Nah itu saya pakai istilah paling gampang. Gak baper ikut Tuhan. Kalau lagi enak, puji Tuhan. Kalau lagi tidak enak, salahin Tuhan. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah gak baperan. Dia pasti akan benar-benar hidup dalam nilainya Allah. Maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Bapak Ibu dan saya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, gereja-gereja yang terus bertumbuh, kita diizinkan oleh Tuhan untuk terima berita keselamatan ini, terima Injil ini, kita terima Kristus, kita terima anugerah keselamatan itu, kita hidup dalam kerajaan Allah dan nilai-nilai ilahi membentuk setiap kita tiap hari. Tidak sempurna, tapi kita mau dibentuk oleh itu, berdiri dibentuk oleh nilai kerajaan Allah. Dengan kata lain saya mau katakan begini, Bapak Ibu dan saya itu sudah didesain dari awal, sudah dibentuk dari awal untuk menjadi kesaksian. Kita tuh sudah dipilih dari awal untuk memberi jawaban solusi bagi semua persoalan yang tadi rentetan kita lihat ada dalam dunia ini. Maka harusnya kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan menjadi solusi bukan menjadi problem masalah atau menjadi sumber masalah. Baik dalam gereja, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya saya ini bisa memberitakan Injil? Kita mulai dari hal sederhana.
Karena Injil diberitakan dari dalam komunitas dasar yaitu keluarga. Maka mari kita pastikan semua anggota keluarga kita itu ngerti apa itu Injil. Pastikan Bapak Ibu. Anak-anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Pastikan bahwa setiap anggota keluarga kita itu benar-benar berpegang pada Kristus. Amin. Bagaimana cara kita pastikan? Yang ngobrol, kita tanya. Kita ada dalam percakapan iman. Bapak Ibu, saya percayalah, gak mungkin kita gak akan ketemu satu hari dalam rumah. Mungkin bisa saja saking sibuknya. Tapi saya percaya kita akan pasti ambil waktu untuk cek kembali bagaimana pertumbuhan anak-anak kita. Jangan pede ketika mereka ada di gereja, belum tentu. Betul mereka ada di gereja, mereka ada dalam komunitas yang benar. Tapi orang tua punya tanggung jawab untuk cek dan recheck. Apakah anak saya ini dia punya kekuatan iman yang kuat di dalam Tuhan. Dia benar gak digoyangkan dengan apapun, datang orang pacaran dengan yang tidak seiman, benar gak dia kuat untuk itu? Jangan-jangan malah dianya yang tidak sanggup untuk pertahankan itu. Dan banyak kejadian. Saya lihat dalam doa syafaat kita, itu menjadi bagian dari doa kita loh Bapak Ibu. Anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Apakah kita ada dalam sebuah kegelisahan yang luar biasa? Waktu kita tahu anak-anak kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, mereka tidak berpegang pada Injil. Sederhana, kita lakukan itu mulai dari kehidupan keluarga kita. Lalu dari keluarga kita mulai beritakan Injil melalui kesaksian hidup. Keluarga kita menjadi saluran berkat, bukan batu sandungan di lingkungan di mana kita ada. Ya. Sekarang ini kan gampang ya, kalau kita tinggal dalam kompleks, maka itu ada WhatsApp kompleks gitu ya, WhatsApp grup kompleks. Kita lihat percakapan-percakapan yang ada di situ. Kalau kita terjerumus di situ bahaya. Apalagi kalau WhatsApp reuni-reuni itu loh. Ya kan? Ada yang punya alumni SMA, ada alumni SMP, TK pun ada alumninya. Heran saya, gitu ya. Alumni TK, mau ngapain gitu ya? Maka lihat percakapan kita dalam grup-grup itu, ya. Kalau kita ikut nimbrung di situ dengan tidak berpegang pada nilai Allah, nggak akan jadi kesaksian. Tapi mari kita lihat peranan kita dimanapun kita berada. Peranan keluarga kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan-jangan tetangga gak kenal siapa kita. Iya kan? Tetangga gak tahu. Itu yang di sebelah saya gak tahu. Gak pernah ngobrol, gak pernah say hello. Yang gak perlulah kita datang cerita panjang lebar gitu kan. Itu gak zamannya lagi. Tapi setidaknya say hello. Jangan karena masalah sampah berantem sama tetangga. Cuma masalah sampah. Itu kan barang hal-hal yang hari-hari kita hadapi tanpa disadari. Itu bagian dari cara kita menginjili. Jadi gak perlu kita datang dengan Alkitab lalu kita bilang dengarkanlah firman Tuhan. Dilempar asli benar. Ya, kita datang ke pasar lalu kita bilang dengarkan firman Tuhan asli, kita akan dirobek itu Alkitab. Tapi di pasar pun ketemu orang, ketika kita bisa bertindak dengan nilai ilahi itu menjadi berkat. Saya pernah cerita ada satu ketika saya pergi ke pasar, ada satu ibu. Saya tahu dia orang Kristen dari mana Bapak Ibu. Salibnya gede. Pakai kalung emas ada salib. Ya, saya lihat. Oh, orang Kristen. Nggak mungkin ya yang pakai salib orang lain, betul ya? Oh, ini orang Kristen. Saya lihat jemaat GKO, bukan. Cara nawarnya itu loh. Ngeri sedap. Cara nawar ikan. Bang, itu ya. Udah tambah aja. Kayak dia benar sih pembeli darah raja, tapi keraja-rajaan kayaknya tuh ya. Tuh, udah gitu duitnya dilempar. Dalam hati saya, sedikit aja saya tahu kamu punya unsur GKO habis sudah. Langsung di situ pengembalaan gitu ya. Aduh, saya kalau lihat orang di pasar itu, kayak di pasar itu tempat yang orang bisa bebas lakukan apa saja. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Orang bebas lakukan apa saja. Nah bagaimana kita orang Kristen? Setidaknya di tempat-tempat di mana tidak ada keadilan dan kebenaran, kita hadir di situ untuk menghadirkan sesuatu yang baik bagi orang lain. Sederhana tapi punya nilai.
Harus kita alami. Sehingga ketika orang kenal kita masuk pas orang bilang, ih ramah banget gitu ya. Jangan kita, jangan sampai dia datang ke sini. Habis barang saya ditawar, rendah sekali gitu kan. Mahal dan murah itu kan tergantung berapa duit kita kan. Betul Bapak Ibu? Iya kan? Kalau 5.000 kita bilang mahal, kemungkinan kita cuma bawa 4.000. Jadi mari kita lihat penginjilan itu sederhana. Dari hal-hal yang sederhana kita lakukan. Kemudian juga dalam kehidupan kita bergereja, komunitas kita. Benar gak GKO Depok 1 adalah gereja di mana kita tuh memberitakan Injil di tempat di mana kita ada. Bagi kehidupan orang lain, bagi jemaat lokal yang lain. Sehingga waktu orang dengar GKO Depok 1, wih asik loh kalau ke situ. Ya, jemaatnya ramah, majelisnya kompak, ya. Apalagi? Lansianya semangat. Apalagi? Ini benar loh yang saya bilang, ini benar maksudnya. Bukan lagi contoh-contoh, ini benar. Waktu saya datang ke GKO Depok 1, wih kalau ketemu ibu-ibu lansia itu langsung dipeluk. Mau pandemi atau apapun tetap aja ditarik dipeluk. Ya. Atau orang begitu datang Depok 1, ih jutek pendetanya. Kalau ini gak benar ya. Ya. Jangan aminkan Bapak Ibu. Enggak gitu ya. Majelisnya itu gak ramah, salaman gak lihat wajah, asal aja gitu ya. Bapak Ibu, saya sering kali ketemu itu. Cuman gara-gara salaman gitu ya. Begitu kita gak lihat wajahnya, udah sakit hati gak ke gereja. Padahal mungkin ketika salaman itu kita lagi mikirin apa gitu ya. Makanya begitu saya ditegur, saya begitu salaman saya liatin. Gak lihat pun saya tetap tatap. Selamat hari Minggu gitu ya. Mungkin orang kaget, gila itu kenceng banget tangannya, matanya juga kenceng. Tapi memang itu. Oh berarti kalau Bapak Ibu ketawa berarti kemarin berapa hari ini merasa ya. Iya kan kalau kata selamat hari Minggu, selamat Natal, selamat tahun baru. Itu hal-hal sederhana. Karena kalau itu gak menjadi kebiasaan kita, begitu orang bilang dengar kata Depok 1, ngeri ah. Tapi enggak lah, percayalah. Begitu orang dengar nama GKO Depok 1, oh itu gereja yang penuh dengan kasih. Amin. Kalau ini aminnya kencang. Nah saudara, gereja itu harus menghadirkan kerajaan Allah. Itu gambaran kerajaan Allah. Gereja adalah representasi atau mewakili kehadiran Allah. Representasi Allah di dunia ini. Maka mari kita jadikan GKO Depok 1 tempat di mana orang melihat Allah hidup di dalam persekutuan kita. Masalah pasti ada, gak mungkin lah kita komunitas gak ada masalah. Saya baca 194 kakak, tambah keluarga kami 195. Kakak, kepala keluarga dalam jemaat Tuhan GKO Depok 1. 601, tambah kami 3 orang berarti 604 jiwa. 604 jiwa dengan 604 cara berpikir yang berbeda, betul? Kita GKO punya latar belakang yang berbeda, berbeda suku budaya. Satu suku pun beda gaya hidupnya. Betul? Saya sama suami saya itu satu suku tapi beda adatnya. Gaya hidupnya beda. Kenapa? Ada pola asuh yang berbeda. Kalau saya memang kalau suami saya lebih sedikit tenang, ya. Kita pun berbeda, tapi yang bisa mempersatukan kita adalah gaya hidup kerajaan Allah itu. Maka mari kita mulai. Kita mulai dari kehidupan kita. Saya percaya GKO Depok 1 akan menjadi gereja yang memberitakan Injil dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tahun ini Komisi PI juga membuat satu program yang bagi saya luar biasa, yaitu kita mendoakan suku-suku tertinggal. Begitu ya Pak Endi ya? Suku-suku tertinggal. Saya dikasih satu buku ya, yang itu menuliskan ada 130 suku tertinggal di Indonesia. Saya baru tahu nama-nama suku itu. Nanti kita akan sepanjang minggu, tiap minggu kita akan mendoakan satu suku. Ya, kita mungkin mulai dengan mendoakan, gak usah langsung pergi ke sana gitu ya. Belum ada modal kira-kira gitu. Tapi kita mulai dulu dengan mendoakan. Lalu kita mulai bergerak dalam lingkup yang dekat sampai nanti Tuhan akan pakai gereja ini untuk menjadi gereja yang misioner. Melakukan apa yang jadi agenda Tuhan. Kalau GKO Depok 1 boleh ada sampai hari ini, saya percaya kita sudah lewati banyak peristiwa. Sinode GKO juga melewati banyak peristiwa, goncangan sana sini. Tapi kalau masih hari ini ada, berarti Tuhan masih punya agenda buat GKO.
Tuhan memberkati setiap kita. Untuk mari kita mendoakan gereja keluarga menjadi tempat di mana representasi Allah, kehadiran Allah menjadi berkat bagi dunia ini. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah di dalam Yesus kepala gereja kami, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru kami dengar di awal tahun ini menjadi resolusi GKO. Bagaimana gereja GKO menjadi alat pemberita Injil, kami menjadi kesaksian bagi semua orang, dan kami mau mulai itu dari orang-orang terdekat dalam hidup kami. Siapapun yang kami temui menjadi sasaran pemberitaan Injil kami, dan kami tahu kami tidak akan mampu tanpa campur tangan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh terus melakukan agenda Tuhan ini, menjadi gereja yang misioner, keluarga yang misioner, bahkan pribadi yang melakukan penginjilan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Kesan 601 bait 2, aku mulai dari keluargaku. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang baik Allah di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami bersyukur pagi ini mengawali tahun 2023, kami bersyukur kami boleh dipertemukan di tempat pemujaan-Mu yang kudus. Bahkan juga mungkin kami yang beribadah di rumah, kami percaya bahwa kami boleh masuk tahun yang baru ini dengan harapan yang baru melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami ada dalam kendali kuasa Tuhan. Engkau akan mengatur langkah kehidupan kami di tahun yang baru ini untuk menjadi pribadi, keluarga dan gereja yang misioner, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang baik Tuhan beri bagi kami di tahun yang baru ini, sekaligus dalam pergumulan kami mau hendak membawa beberapa hal yang kami gumuli di dalam syafaat kami pagi ini. Kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan GKO Depok 1. Berdoa bagi keluarga Bapak Raymond H. Uwaubun, keluarga Saudara Dian Rahmadi Purnomo, keluarga Bapak Ferdinand Taek, keluarga Bapak Domens Lesil, keluarga Bapak Dedi Antonius Andriawan, keluarga Bapak Benaso Daily, keluarga Ibu Yulia Talisman, keluarga Bapak Christopher Tampani, keluarga Bapak Delvi Natonis, dan keluarga Bapak Yohanes Misa. Tuhan memberkati 10 keluarga yang hari ini kami bawa dalam syafaat kami. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang mengenal satu persatu apa yang mereka gumuli. Jadikan keluarga ini keluarga yang misioner dimanapun mereka berada. Hidup mereka menjadi saluran berkat bagi lingkungan di mana mereka tinggal. Kami juga berdoa untuk pergumulan keluarga, untuk masa depan anak-anak. Tuhan berkati, bahkan pekerjaan usaha yang dilakukan pun Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan iman dari jemaat Tuhan GKO Depok 1. Mari Bapa, segala hal yang boleh kami lakukan dalam persekutuan kami, firman Tuhan yang diperdengarkan, pujian yang dinaikkan, kami percaya di dalamnya ada pertumbuhan iman yang boleh oleh kuasa Roh Kudus kami alami itu dalam kehidupan persekutuan kami. Berkati juga para hamba Tuhan,
para pekerja gereja, majelis jemaat. Biarlah Tuhan Engkau juga ada bersama kami dengan keluarga masing-masing. Kami tetap percaya bahwa ketika kami hidup dalam takut akan Tuhan, sebagai para pelayan-Mu, maka impartasi kasih Allah terjadi bagi kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk kami boleh layani. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Biarlah segala usaha yang dilakukan tidak ada keputusasaan, tetapi ada pengharapan yang penuh diletakkan pada Tuhan bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bahkan juga yang mencari pasangan hidup. Biarlah mereka juga mengandalkan Tuhan dalam mengambil keputusan terbesar dalam hidup mereka untuk siapa yang menjadi pribadi yang mendamping mereka sampai akhir hidup. Kami tahu Tuhan Engkau beri hikmat itu bagi anak-anak muda kami. Berdoa juga bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Tuhan juga memberkati bahkan juga ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati janin dalam kandungan mereka. Berdoa juga untuk para janda duda, para lansia. Engkau menjadi pendamping bagi para janda duda dan lansia. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik bagi mereka. Bahkan juga kami bersyukur untuk Komisi Lansia yang hari ini tepatnya tanggal 1 Januari boleh merayakan ulang tahun yang ke-23. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai Komisi Lansia GKO Depok 1. Ke-23 tahun Komisi Lansia boleh ada. Dan kami tahu bahwa ini adalah komunitas para pribadi yang benar-benar menjadi teladan, memberikan video yang baik bagi kehidupan anak-anak cucu, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati setiap lansia dalam gereja Tuhan di tempat ini. Berdoa juga untuk anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau sebagai orang tua kami tidak maksimal untuk mengajarkan anak-anak kami dasar-dasar iman Kristiani. Kami tetap mendoakan anak-anak Tuhan yang telah meninggalkan Tuhan, yang berpaling dari iman Kristen, dari iman kepada satu-satunya jalan keselamatan, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami berdoa, Roh Kudus bekerja untuk membawa mereka ada dalam sebuah pengakuan iman, karena kasih-Mu juga dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa bagi pemerintah Kota Depok, pemerintah pusat serta bangsa dan negara kami. Berkati setiap keputusan kebijakan yang dilakukan agar semuanya untuk pemulihan bangsa ini. Kami berdoa juga untuk persiapan kami mengikuti perjamuan kudus awal tahun yang akan dilaksanakan tanggal 8 Januari. Pada ibadah minggu depan. Tuhan berkati, persiapkan hati pikiran kami seluruh kehidupan umat Tuhan dalam mengikuti perjamuan kudus awal tahun ini. Agar perjamuan kudus tahun ini menjadi momentum bagi kami. Untuk kami mengambil keputusan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Allah yang telah menebus kehidupan kami, yang rela berkorban untuk menyelamatkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan kami bagi yang kami bawa untuk salah satu dari suku tertinggal yang ada di Indonesia. Minggu ini kami berdoa untuk suku Aceh. Tuhan Yesus, kami tetap percaya bahwa Engkau mengasihi saudara-saudara kami yang berada di Aceh. Mereka yang menjadi orang-orang yang menjadi sasaran pemberitaan firman Allah. Tuhan berkati Alkitab, literatur Kristen, pelayanan radio, film Yesus yang menjadi sarana penginjilan. Tuhan berkati para penginjil yang saat ini melayani di suku Aceh. Kami tahu tidak ada hal yang mustahil ketika Tuhan bekerja. Engkau pembuat kemustahilan itu ya Tuhan. Maka biarlah ketika orang Aceh berjumpa dengan Kristus, mereka tidak kehilangan identitas sebagai suku Aceh. Tetapi mereka tetap ada dalam identitas yang sama dengan kepercayaan dan iman yang baru. Mereka percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami berdoa untuk Aceh. Mari Tuhan jamah mereka. Para penginjil Tuhan berikan kekuatan. Ketikapun mereka menghadapi pergumulan-pergumulan, mereka menghadapi tantangan-tantangan dalam penginjilan, Bapa kuatkan iman mereka. Keluarga mereka, gereja-gereja yang menopang dalam penginjilan ini. Dan kami mau Tuhan terlibat di dalam semua gerakan penginjilan ini ya Bapa. Agar nama Tuhan dipermuliakan sampai ke suku-suku tertinggal yang ada di Indonesia. Dan hari ini kami berdoa secara khusus untuk suku Aceh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Berdoa untuk Ibu Suyatni, Ibu Lisa Susanti
Ibu Lina Katarina Aritonang, Ibu Devina Lovelia Andris, dan Ibu Dr. Anda Heni Sinaga. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia, Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menikmati dan bersyukur atas kemurahan Tuhan yang mereka boleh alami. Kami juga tetap mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini sakit menjalani proses pemulihan. Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Titi Mugi Haryanti yang akan menjalani operasi esok tanggal 2. Begitu juga Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, dan Bapak Peter Limbong. Tuhan, dalam kelemahan tubuh terkadang juga kami mengalami keputusasaan, ketakutan, kebimbangan. Tapi kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini lemah tubuh. Kuatkan iman percaya untuk tetap mengakui bahwa tabib yang agung adalah Yesus Kristus Tuhan kami, yang sanggup memulihkan kesehatan, memulihkan tubuh jasmani mereka. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami mohon ampun Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur, ampuni kami Bapa. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, dengarkanlah ayat penuntun bagi kita dalam memberikan persembahan syukur yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 34 yang kita ucapkan bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama kasih setia. Bawa persembahan
Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala ungkapan syukur kami kepadamu Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sedikit kami berikan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan dengan sukarela. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Inilah ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena hari ini Komisi Lansia merayakan hari ulang tahun yang ke-23, maka setelah kita menerima berkat Tuhan dan menyanyikan amin amin, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali karena kita akan menyaksikan pemotongan kue ulang tahun oleh Komisi Lansia. Saya mengundang jemaat Tuhan berdiri. Saudara-saudara jemaat, tahun lalu sudah bisa kita lalui, kini waktu akan terus bergerak tak henti. Karena itu marilah kita jalani tahun 2023 ini dengan baik. Layanilah Tuhan dan sesama, serta seluruh ciptaan di muka bumi ini. Berjalanlah bersama Dia Sang Kasih yang akan menuntunmu menapaki tahun 2023 ini. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Jalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Makin lama perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Saudara-saudara kekasih, masukilah tahun yang baru dengan penuh keyakinan bersama dengan Allah. Kepada Tuhan Allah kami, senantiasa berpegang, dan firman-Nya lah landasan hidup kami. Kamulah saksi bahwa Allah akan menyertai perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini. Karena itu pulanglah dalam damai sejahtera Allah,
Nyatakanlah Tuhan Yesus Kristus dalam setiap pikiranmu, katamu, dan tindakanmu, sehingga seluruh hidupmu merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah dan yang menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu saudara arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dari awal tahun baru ini sampai selama-lamanya. Jemaat saya persilakan duduk untuk bersaat teduh. Salam Bapak Ibu sekalian, terima kasih, selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2023. Kami dari Komisi Lansia mewakili Bapak Ibu semuanya, bahwa hari ini Lansia GKO Depok 1 genap bertambah 1 tahun menjadi 23. Kenapa kok tanggal 1 Januari dinyatakan Hari Lansia GKO Depok 1? Ada sejarahnya. Jadi almarhum Pak Hendro 23 tahun yang lalu saksinya adalah Pak D. Sarti, Pak D. Narti, dan Pak D. Papanya Pak D. Pak Rimski, bapaknya Pak Rimski, Pak Ruslan, waktu kami lansia ada di puncak. Jadi inilah Lansia GKO Depok 1, kami tiap tahun pasti nambah, Bu Pendeta. Sekarang kami sudah punya data ada 70, tapi yang aktif sekitar 40. Kami mohon Lansia GKO Depok 1 untuk mau aktif, sebulan sekali kami ada ibadah. Nah, awal tahun 2023 kami akan ibadah tanggal 20 Januari. Itu hari Jumat. Kalau hari Jumat harinya lansia. Ya. Itu yang saya sampaikan. Kami mohon doanya jemaat untuk lansia GKO 1 supaya sehat semua, sehingga menjadi teladan bagi para komisi lainnya, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Happy birthday
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi di dalam Kidung Keesaan 532 bait 3. Ku tahu karena di Yesus mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu. Dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Silahkan duduk, silahkan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.